untuk ya Tuhan. Ya, silakan lanjut Bu, lanjut. Untuk sama-sama belajar ya Tuhan, mengenal tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah roh-Mu yang bekerja ya Tuhan, sehingga kami semua ya Tuhan, bisa mengerti ya Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Sebab Amin. Engkaulah Allah yang berkuasa ya Tuhan. Tuhan boleh menjamah setiap hati kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah roh kudus-Mu boleh bekerja ya Tuhan, di tengah-tengah kami semua yang pada malam hari ini hadir ya Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Baik ya Tuhan, Pak Eben pembicara ya Tuhan, di dalam kami semua, di dalam memberitakan tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan menjamah hati dan pikirannya. Biarlah roh Allah yang bekerja ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan bagi Bapak Eben dan teman-teman semua di malam hari ini ya Tuhan. Biarlah kami semua ya Tuhan boleh menyimak dengan baik ya Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ya Tuhan dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan dan penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa Allah yang kekal berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, shalom teman-teman semua, selamat malam. Malam Pak. Untuk kawan-kawan yang ada di live YouTube juga, selamat malam untuk kita semuanya. Malam hari ini kita belajar dari Alkitab, secara khusus untuk apologetika, menjawab klaim-klaim dari saudara kita Muslim, bahwa mereka mengatakan ada nubuat tentang Yesus di dalam Alkitab. Oke. Jadi Muhammad dinubuatkan oleh Yesus dalam Injil. Hal ini seringkali mereka klaim ya, didengang-dengungkan di mana-mana gitu ya. Tapi malam hari ini khusus untuk Yohanes 14 dan 16 akan saya bahas, dan nanti kita akan masuk sesi diskusi, tapi saya dahului dulu untuk memaparkan materi demi materi ini ya. Oke, saya record juga dah. Oke. Oke. Jadi ada dua orang yang biasa mengklaim ini ya, tapi sebenarnya banyak. Ada banyak sih sebenarnya, tetapi yang dua orang ini yang paling getol. Ini Samsul Nababan sama Kaing-Kaing namanya ini ya. Jadi mereka berdua ini seringkali dan antek-anteknya yang lain mengatakan bahwa Yesus menjanjikan kedatangan Nabi mereka, yaitu namanya Nabi Muhammad, dari Yohanes 14 ayat 16-17 dan Yohanes 16 ayat 7 sampai 14. Ya. Oke, kita akan melihat benarkah bahwa Yesus menjanjikan kehadiran seorang yang bernama Muhammad. Kehadiran seorang penolong itu katanya Nabi mereka yaitu Muhammad. Kita lihat dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ya. Dikatakan begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kata penolong ini, seorang penolong ini, mereka klaim ini kepada nabi mereka. Ya, namanya klaim ya, silahkan diklaim, tetapi apakah klaim itu terbukti? Itu yang mau kita jawab. Ya. Jadi siapakah seorang penolong yang dijanjikan oleh Yesus di sini? Ya, sebenarnya kita gampang mengatakan itu bukan Muhammad, tetapi kita perlu untuk membuktikan
data demi data, kalimat demi kalimat. Siapakah dia? Apakah ini Roh Kudus? Apakah ini nabi mereka yang bernama Muhammad atau yang lain? Nah, di situ ya. Jadi supaya kita bedah dulu kalimat demi kalimatnya. Kita melihat kalimat pertama, aku akan minta kepada Bapa. Kita lihat di sini. Jadi kata aku minta kepada Bapa di sini artinya bahwa Yesus meminta langsung kepada Allah, kepada Bapa. Dan permintaan Yesus di sini pada dasarnya ini untuk kepentingan para murid dalam menjalankan tugas pemberitaan Injil sebenarnya. Ini konteksnya. Jadi itu berarti Yesus meminta hal ini untuk apa? Yesus meminta kepada Bapa ini, itu berarti bahwa Yesus meminta hal ini tidak lama setelahnya. Tidak lama. Tetapi segera karena Yesus akan naik ke surga. Itu ya. Karena Yesus naik ke surga. Dan kehadiran si penolong itu untuk menyertai murid-murid. Dari sini maka saya katakan, jadi janji ini tidak cocok dengan nubuat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu baru datang 600-an tahun. Di sini ya. Sedangkan di sini aku akan minta kepada Bapa di sini itu segera. Bukan berbicara lama. Bukan berbicara tahunan di sini malah. Tapi ini berbicara dalam waktu yang dekat. Bukan apalagi ratusan tahun. Jadi dari sini kita sudah melihat sebuah data di dalam awal kalimat ini. Kalau mereka mengklaim bahwa ini nubuatan kepada nabi mereka, maka sesungguhnya tidak sesuai dengan kalimatnya. Itu yang pertama ya. Nanti teman-teman bisa menambahkan. Yang kedua, kalimat kedua, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kita lihat ya, seorang penolong. Kata seorang tidak serta-merta memiliki arti orang atau manusia yang memiliki tubuh dan darah. Karena saya pernah dialog dengan orang Muslim, waktu dulu saya aktif di Facebook dan di WA Group, sekarang saya udah malas. Kata seorang di sini, maka mereka mengatakan itu harus manusia. Karena seorang, tetapi di dalam Alkitab, kata seorang itu tidak serta-merta artinya manusia. Kenapa saya katakan demikian? Karena kata seorang juga dipakai kepada malaikat yang juga tidak memiliki tubuh dan darah seperti manusia. Nah, jelas ya. Jadi kata seorang dipakai kepada malaikat juga. Ayat-ayatnya bisa dilihat di dalam apa yang saya sampaikan di sini, Keluaran 23, 20, ayat 33 ayat 2, 1 Raja-Raja. Dan semua ayat-ayat ini membuktikan bahwa malaikat juga disebut seorang. Padahal kita tahu malaikat itu bukan manusia, tetapi disebut seorang. Nah, begitu ya. Kita lihat. Jadi ini tidak cocok dengan Muhammad, sebab ia manusia yang memiliki tubuh dan darah. Kecuali kalau Nabi Muhammad nggak ada tubuhnya, nggak ada darahnya, ya bisalah ditarik-tarik ya. Tapi masalahnya Nabi itu menurut saya punya tubuh dan darah, punya dan lain-lain sebagainya. Di situ. Jadi tidak cocok. Penolong yang lain dalam naskah Yunani ini memakai kata parakletos. Dapat juga berarti penghibur, pembela, pengantara, atau pemberi kekuatan. Jadi seorang penolong yang lain itu artinya bisa diartikan ini penghibur, seorang yang membela, seorang yang menjadi pengantara, dan seorang yang memberi kekuatan. Oke, kita lihat ya. Jadi Yesus sebenarnya pada dasarnya adalah seorang penolong. Yang datang itu juga disebut seorang penolong. Itu berarti yang datang itu akan meneruskan karya pertolongan yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Pada dasarnya Yesus penolong kepada para rasul atau kepada murid atau kepada gereja. Tetapi yang dijanjikan itu juga disebut sebagai seorang penolong. Berarti Yesus penolong, dia naik ke surga, kemudian karya Yesus yang menolong diteruskan, dilanjutkan oleh orang penolong yang lain itu. Di situ ya. Ini tidak cocok juga dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab ia tidak pernah menolong murid-murid,
tidak pernah memberi kekuatan kepada murid-murid, tidak pernah menjadi pengantara murid-murid, tidak pernah menghibur murid-murid. Kenapa begitu? Karena nabi yang diklaim mereka di sini adalah nabi yang datang. Nabi ya bagi mereka, bagi kita bukan nabi, orang biasa saja, ya, atau seorang sosok yang tidak bisa dibuktikan secara historis bagi saya. Nabi Muhammad itu nggak bisa dibuktikan secara historis. Karena tidak ada catatan Nabi itu di luar daripada literatur Islam. Beda dengan Yesus. Catatan tentang Yesus bisa kita temukan di luar literatur Alkitab. Bahkan sejarah dunia membuktikan Yesus itu tokoh yang historis sejarah. Jadi ini tidak cocok dengan Nabi mereka. Mengapa saya katakan tidak cocok? Ya, mengapa tidak cocok? Karena kita melihat di sini bahwa ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain itu ya. Jadi jelas sekali. Baru dikatakan ia akan menyertai kamu selama-lamanya ya. Menyertai kamu di sini, kata kamu di sini itu menunjuk kepada murid-murid atau semua orang percaya. Jadi kita melihat di sini penolong yang lain itu terus menyertai para murid selama-lamanya. Nah, di sini ya, jadi ia menyertai kamu selama-lamanya artinya bahwa penolong di sini, seorang penolong yang lain itu terus menyertai murid-murid dan orang percaya selama-lamanya. Ah, ini tidak tepat juga dengan yang bernama Nabi mereka itu atau Muhammad, tidak cocok. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah menyertai para murid dan orang yang percaya kepada Yesus. Saya tidak pernah disertai oleh Muhammad, ya. Dan murid-murid apalagi Muhammad secara fakta sejarah mereka ya telah meninggal dan sampai hari ini makamnya menjadi tempat ziarah para pengikutnya yaitu umat muslim atau beragama Islam. Baru penyertaan penolong para murid itu ini sebenarnya diberitakan dalam Kisah Para Rasul. Ya, kita lihat ya di Kisah Para Rasul ini terbukti penolong itu adalah Roh Kudus. Karena dikatakan Roh Kudus menyertai, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus memberi kekuatan, serta pembuka jalan bagi pelayanan pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa. Jadi klaim-klaim mereka itu adalah klaim yang membodohi orang-orang bodoh. Tapi kalau kita suka mencerdaskan orang bodoh supaya menjadi jenius. Kalau mereka membodohi orang bodoh dan menipu orang yang dikategorikan pintar. Tapi heran, kenapa mereka begitu? Itulah mereka. Jadi, kita buktikan di sini bahwa ia menyertai kamu selama-lamanya. Apakah Nabi Muhammad pernah menyertai atau Muhammad itu pernah menyertai murid-murid? Pernah menyertai bahkan pengikutnya pun tidak disertai selama-lamanya. Karena setahu saya para pengikutnya pun masih berdoa untuk beliau. Doanya kira-kira begini, berilah tempat yang utama di sisimu kepada junjungan kami. Artinya kalau dia menyertai seharusnya dia yang berdoa untuk umatnya, bukan umatnya yang berdoa untuk dia. Nah, begitu. Apalagi nanti kemarin kami bahas bahwa Allah sendiri juga berdoa untuk Muhammad. Sholawat. Oke. Yaitu roh kebenaran, ya. Jadi katakan di sini yaitu roh kebenaran. Mari kita lihat di sini kata yaitu ini menunjuk sebuah keterangan tentang sosok yang dijanjikan. Jadi penolong yang akan datang menyertai adalah roh kebenaran. Roh berarti tidak memiliki darah dan daging seperti manusia pada umumnya. Menurut teman-teman yang ada di room, Nabi Muhammad yang diklaim mereka sebagai nabi itu, ada nggak kira-kira daging dan darahnya? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, bukan hanya daging, kedagingan juga ada. Pak. Iya, betul. Itu. Kan mereka Setuju, punya anak, Pak. Ah, Setuju. itu. Jadi, Manusia kan, Pak. jadi jelas ya, kalau dikatakan seorang penolong di sini, karena ada kata seorang, memang kata seorang dipakai juga kepada malaikat, kepada Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu oknum atau disebut biasa pribadi atau memiliki realita konkret hakikat keberadaan. Jadi roh kebenaran itu tidak cocok, itu ditujukan kepada Muhammad atau nabi mereka. Kenapa? Karena punya daging dan darah dan ada kedagingan. Kedagingannya seperti apa? Kemarin saya bahas itu tentang moralitas Yesus, ajaran Yesus, teladan Betul, Yesus Pak. dibanding
nabi mereka itu kan kita bahas kemarin itu. Iya. Tinggal kalian baca aja, data-data saya ada di situ kok di videonya. Roh itu unsur pertama yang ada dalam diri Allah sebagai prinsip hidup Allah dan sumber kehidupan manusia. Itu roh kebenaran. Apakah Muhammad itu prinsip hidup Allah? Apakah Muhammad sumber kehidupan? Ya setahu saya nanti kalau aku gas ya orang repot. Karena setahu saya belum pernah Nabi Muhammad menghidupkan satu orang. Tapi kalau orang hidup menjadi tidak hidup, ya beda lagi ceritanya kan. Jadi unsur pertama yang ada dalam diri Allah sebagai prinsip hidup Allah dan sumber kehidupan manusia, itulah roh kebenaran. Dan ini tidak cocok dengan klaim-klaim para polemikus itu. Karena yang mereka klaim menggenapi ini bukan menghidupkan orang mati, bukan menghidupkan orang masuk surga. Kebalikannya. Roh itu bukan ciptaan Allah. Bahkan dikatakan roh itu keluar dari Bapa atau diberikan Bapa kepada manusia. Setahu saya tidak pernah orang mengatakan nabi mereka itu sebagai roh yang keluar dari Bapa. Bahkan di dalam kitab mereka pun kata Bapa kepada Allah itu tidak ada. Sampai hari ini saya coba tanya polemikus, ada nggak, boleh nggak orang Muslim berdoa memanggil Allah sesembahannya sebagai Bapa kami yang di surga, atau Bapakku yang di surga, atau Bapa di surga? Enggak boleh. Berarti enggak cocok, karena Yesus minta kepada Bapa. Jadi klaim-klaim mereka itu sesungguhnya klaim yang tak berdasar. Ya. Jadi roh itu tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak dapat dipahami dengan akal secara utuh. Dia tetap berada di luar pengalaman sadar dari dunia. Jadi ini tidak bisa dilihat oleh mata namanya roh. Menurut teman-teman, apakah waktu nabi mereka hidup bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang? Bisa, Pak. Pastilah. Orang Menikah malahan, Pak. dia punya istri berapa, anaknya juga ada, pengikutnya Iya, juga ada. betul. Jadi dia memang adalah tubuh fisik. Dia bisa dilihat, bisa juga dipahami menurut saya ya. Baru karena itu makanya saya katakan klaim-klaim mereka ini tidak cocok, bahwa ini tidak tepat dengan nabi mereka. Sebab ia memiliki daging dan darah dan dia bukan keluar dari Bapa, tetapi dia adalah hasil biologis orang tuanya, Bapa dan mamanya. Walaupun memang masalah siapa bapaknya itu adalah dalam diskusi mereka ya, karena lahirnya katanya itu ya udah nanti kapan-kapan dibahas ya. Oke, jadi yaitu roh kebenaran di sini. Roh kebenaran adalah pemberi pencerahan dan juga penolong. Roh kebenaran ini kembali ditegaskan oleh Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 13. Kita lihat. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kita perhatikan kalimat ini. Jika penghibur yang akan kuutus, justru kalau mereka klaim bahwa seorang penolong atau roh kebenaran ini nabi mereka, berarti nabi mereka diutus oleh Yesus. Mereka klaim bahwa nabi mereka itu diutus oleh Allah. Berarti Yesuslah Allah kalau begitu. Jadi di sini mereka tidak mau konsisten. Mereka hanya mau mengutip sesuatu hanya untuk kepentingan perut dan visi misi mereka untuk tidak mencerdaskan orang-orang yang sudah tidak cerdas. Jadi di sini kita lihat, jikalau penghibur yang akan kuutus, artinya Yesus mengutus, Yesus meminta kepada Bapa, dan roh kebenaran itu keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Setahu saya, nabi mereka bukan keluar dari Bapa, tetapi keluar dari rahim ibunya, tentunya. Bukan keluar dari Bapa. Roh Kudus itu nggak pernah dikandung loh. Di dalam dikandung di dalam tubuh manusia, dikandung dalam pengertian di rahim ya. Betul. Enggak pernah, tapi nabi mereka itu kan pasti di dalam rahim setahu saya. Ya kecuali mereka bisa mengatakan enggak di rahim, tanpa rahim. Ya itu beda lagi ceritanya nanti. Jadi roh kebenaran itu akan menyertai para murid dalam menghadapi dunia dengan menjelaskan kebenaran tentang keberdosaan manusia dan kebenaran Kristus atau jalan keluar untuk menghapus dosa. Jadi karya Roh Kudus di situ. Roh kebenaran itu menyertai para murid dalam menghadapi tantangan dunia. Makanya para murid setelah Yesus naik ke surga,
Kan mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka menjadi orang yang berani untuk memberitakan Injil. Baru menjelaskan kebenaran tentang keberdosaan manusia dan kebenaran Kristus. Setahu saya, nabi mereka tidak pernah menjelaskan siapa Kristus secara utuh. Tetapi mereka menjelaskan sesuai dengan selera mereka ya. Tidak pernah. Bahkan tentang pengampunan dosa pun menurut saya sangat berbeda dengan apa yang diajarkan Yesus. Karena Yesus mengatakan dia mati untuk mengampuni dosa manusia. Tapi mereka bagaimana? Setahu saya tidak kita temukan bagaimana. Tidak ada korelasinya ya. Jadi ini tidak nyambung dengan nubuat terhadap nabi mereka. Mengapa? Yang pertama bahwa nabi mereka itu tidak pernah menyertai murid-murid Yesus. Tidak pernah. Baru juga tidak memiliki konsep ajaran yang sama dengan Yesus tentang banyak hal. Seperti pengampunan dosa. Berbeda kan? Nabi yang diklaim mereka bahwa itu dinubuatkan Yesus itu tentang pengampunan dosa kan berbeda. Yesus mengatakan anugerah pengampunan dosa di dalam dirinya. Mereka katakan dengan amal soleh, perbuatan baik, dan lain sebagainya. Baru tentang perkawinan, berbeda. Tentang surga juga berbeda. Tentang banyak hal, semua berbeda. Kalaupun ada mirip, sedikit. Tetapi di dalam kemiripan itu banyak pertentangan. Bukan hanya berbeda, tapi bertentangan. Data Alkitab tentang Yesus itu jauh lebih detail dan lebih lengkap dibanding kitab yang diberikan kepada nabi mereka itu. Bahkan saya katakan Isa di dalam kitab mereka berbeda dengan Yesus di dalam Alkitab. Jadi atas dasar apa polemikus-polemikus itu bisa mengklaim bahwa Yesus sendiri menubuatkan atau menjanjikan kedatangan nabi mereka. Ini saya katakan klaim yang tak berdasar. Kita melihat lagi kalimat berikutnya. Jadi kita lihat Yohanes 6:14 ini, 16-17 ini, kalimat demi kalimat, apakah ini cocok dengan junjungan mereka di situ ya. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Perhatikan, dunia tidak dapat melihat, menerima, dan mengenal dia. Dalam catatan Injil Yohanes, dunia ini memiliki beberapa arti. Apa itu? Yang pertama, dapat berarti orang yang tinggal di dunia ini. Yang berikut, atau kekuatan-kekuatan jahat yang berupaya menguasai kehidupan manusia. Dan juga dalam 1 Korintus 2:14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ini tidak ada hubungan dengan nabi mereka. Jadi klaim mereka itu tidak ada hubungan dengan hal ini. Ini tidak ada hubungan dengan nabi mereka. Sebab kenapa? Sebab nabi mereka itu dapat dilihat, dapat disentuh, hidup dengan para pengikutnya, dan beraktivitas sebagaimana manusia pada umumnya juga. Bahkan nanti kalau kita mau bahas tentang kehidupannya banyak sekali yang menjadi pertanyaan. Tetapi kita tidak fokus ke sana. Fokus kita di sini adalah mematahkan klaim-klaim para polemikus tentang nubuat nabi mereka dijanjikan atau dinubuatkan oleh Yesus. Jadi catatan ini membuktikan tidak. Dunia tidak dapat menerima dia. Kalau, saya sukar untuk menyampaikannya. Oke ya. Berarti dengan di sini, kamu mengenal dia. Artinya kamu di sini para murid. Artinya para murid mengenal dia, yaitu mengenal seorang penolong. Ya, jadi mengenal seorang penolong itu, yaitu roh kebenaran itu dikenal mereka. Atau penghibur itu. Jadi apa yang dijanjikan Yesus, itu sudah dikenal oleh para murid, bukan sesuatu yang mereka tidak kenal. Para murid wajar sudah mengenal. Kenapa? Karena para murid orang-orang Yahudi, di mana di dalam ajaran Yahudi, bahwa roh Allah itu sudah ada sejak sebelum segala sesuatu. Karena Kejadian 1 ayat 1-3 jelas dikatakan bahwa Allah itu memiliki roh. Bahkan roh Allah itu memberikan kehidupan, memberikan kuasa ketika terjadi dalam penciptaan. Murid-murid tahu, murid-murid mengenal itu. Tetapi kamu mengenal dia, makanya dikatakan para murid itu sudah mengenal Roh Kudus itu. Kenapa? Karena orang Yahudi, murid-murid Yesus sebagai orang Yahudi, mereka percaya kepada kitab perjanjian lama. Di dalam kitab perjanjian lama jelas dikatakan bahwa Allah itu roh adanya, atau Allah itu Allah yang kekal, memiliki roh. Roh itu prinsip hidup.
Tetapi di dalam saudara kita, setahu saya, roh itu kadang mereka artikan Jibril, kadang artikan malaikat, dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada kepastian. Jadi para murid sudah melihat dan menyaksikan peristiwa pelayanan Yesus dalam pelayanan mereka. Itu jelas sekali. Tetapi kamu mengenal Dia. Kita lihat, Ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ia menyertai kamu. Kamu di sini para murid dan orang percaya, dan diam di dalam kamu. Kalimat ini penegasan ulang dari kata supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ini penegasan. Ini ditegaskan. Jadi penyertaan Roh Kudus itu nyata. Penegasan ya. Maka di sini katakan menyertai berarti suatu kehadiran yang terus-menerus atau pengganti dari pengunduran diri Yesus. Artinya ketika Yesus naik ke surga, maka posisi penyertaan itu diambil alih oleh Roh Kudus itu. Langsung diberikan Roh Kudus itu. Jadi di dalam kamu ya, diam di dalam kamu berarti bukan hanya bersama mereka sebagai kehadiran yang meliputi tubuh jasmania, tetapi tinggal di dalam diri mereka secara pribadi. Saya tidak tahu apakah saya tidak pernah mendengar bahwa nabi mereka itu tinggal di dalam diri orang percaya atau bahkan di dalam diri mereka. Tidak tahu, saya belum pernah dengar. Kehadiran Roh Kudus itu membebaskan umatnya untuk mengalami pembaruan hidup, mengalami damai sejahtera dan taat kepada Allah. Jadi kehadiran Roh Kudus ini membebaskan umat untuk mengalami pembaruan hidup. Jadi artinya kehadiran Roh Kudus itu mengubah hidup seseorang menjadi baik, menjadi kudus, menjadi benar, menjadi mulia, menurut standarnya Yesus. Tetapi kalau kita mau bicara terhadap mereka, bagaimana standar ajaran Yesus dengan ajaran yang dibawa oleh klaim-klaim para polemikus itu, maka saya katakan berbeda sekali standarnya. Tentang perkawinan, tentang surga, tentang etika dan moral, tentang keselamatan, tentang iblis juga berbeda, tentang siapa Allah juga berbeda. Semua berbeda. Bertentangan. Kehadiran Roh Kudus itu memberi kemampuan untuk mengenal Allah dan melakukan kehendak Allah, hidup bersama dalam kasih, dan cara hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi ini, dari data ini, maka kalau dibaca dengan teliti, sudah terbukti bahwa klaim dari mereka-mereka polemikus bahwa Yesus menjanjikan kehadiran seorang penolong yang diklaim mereka itu kepada nabi mereka, maka sesungguhnya mereka mengklaim sesuatu yang mereka tidak tahu. Dan ketika ini jelaskan, maka mereka sebenarnya mempertontonkan betapa mereka tidak pede dengan kitabnya, dengan nabinya, dengan pewahyuan yang mereka miliki. Kenapa? Ya karena itu kenyataannya. Oke, sekarang kita masuk kepada Yohanes 16 ayat 7 sampai 14. Saya selesaikan aja dulu ya, baru nanti kita diskusi ya. Ini juga mereka klaim ini ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat ini juga diklaim mereka nubuatan kepada nabi mereka, yaitu penghibur katanya. Saya kemarin tertantang untuk membahas ini. Kenapa? Karena mereka mengklaim ya. Mengklaim. Oke. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Perhatikan ya, aku pergi artinya Yesus pulang. Yesus pergi pulang ke surga. Yesus berasal dari surga dan kembali ke surga. Bagaimana dengan nabi mereka? Bukan dari surga? Apakah sudah di surga?
urusan mereka, nggak usah kita bahas. Penghibur datang setelah Yesus pulang ke surga dan diutus Yesus kepada murid-murid. Penghibur dalam teks Yunani parakletos diartikan sebagai penghibur atau pembela pengantara. Ya, di sini ya. Kapan nabi mereka itu diutus oleh Yesus kepada murid-muridnya? Bukankah fakta sejarah menyatakan bahwa nabi mereka itu lahir 600 tahun setelah Yesus pulang ke surga? Dan fakta nabi mereka tidak pernah jumpa dengan murid-murid Yesus. Ini membuktikan. Yang berikut di sini kita lihat ya. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadanya. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Di sini dikatakan bahwa kedatangan penghibur menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apakah hal ini dikerjakan oleh nabi mereka? Dosa yang diinsapkan oleh penghibur itu adalah dosa tidak percaya kepada Yesus. Justru kehadiran di dalam ajaran mereka itu menyangkali apa yang dikerjakan oleh Yesus. Menginsapkan kebenaran bahwa Yesus sudah pulang ke surga. Ya, baru menginsapkan penghakiman, artinya dunia dihukum oleh kebangkitan dan kemuliaan Kristus pulang ke surga. Apakah mereka meyakini hal ini? Apakah kehadiran nabi mereka itu menginsapkan dunia akan dosa dan kebenaran serta penghakiman? Menurut saya tidak. Ya, bukankah nabi mereka dalam banyak hal bertentangan dengan ajaran etika dan moral, ajaran keselamatan, bahkan ajaran ibadah, ajaran surga, ajaran perkawinan, semuanya bertentangan? Itu dia menjadinya pergumulan mereka. Oke, tetapi apabila datang itu roh kebenaran yang memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, artinya yaitu roh kebenaran. Roh tidak memiliki darah dan daging seperti manusia pada umumnya. Roh unsur pertama yang ada dalam diri Allah sebagai prinsip hidup dan sumber kehidupan. Roh bukan ciptaan Allah, melainkan keluar dari Bapa atau diberikan Bapa kepada manusia. Roh tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak dapat dipahami dengan akal. Dia tetap berada di luar pengalaman sadar dari dunia ini. Dia luar biasa. Jadi ini tidak tepat bahwa klaim mereka bahwa ini menuju kepada nabi mereka. Sangat-sangat tidak tepat. Jadi memimpin kamu ke dalam kebenaran yang memerdekakan, yaitu kebenaran memerdekakan dari dosa dan masuk surga, menikmati hidup kekal, bukan menikmati yang itu. Oke ya? Kebenaran memerdekakan dari perkawinan yang sesat, yaitu menjadi perkawinan monogami, bukan poligami. Kebenaran memerdekakan dari seksual yang tidak normal, maka itulah karya Roh Kudus. Kebenaran memerdekakan dari dendam, benci, amarah, perang, pedang, dan lain semuanya. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus itu. Dan ini tidak cocok dengan apa yang mereka klaim. Ya, mari kita lihat lagi di sini. Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dikatakannya dalam ayat 14, si penghibur menerima firman dari Yesus. Di dalam keyakinan polemikus, apakah nabi mereka mendengar atau menerima firman dari Allah? Setahu saya tidak. Tapi semua melalui Jibril. Jika mereka klaim bahwa penghibur itu adalah nabi mereka, maka konsekuensinya mereka polemikus harus mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang memberikan firman kepada nabi mereka. Apakah mereka setuju bahwa kalau mereka mengklaim bahwa yang dinubuatkan di sini adalah nabi mereka, maka mereka harus sepakat bahwa Yesus adalah Allah yang memberikan wahyu kepada nabi mereka. Dan saya katakan ini tidak bisa. Karena tidak mungkin wahyu yang diberikan oleh Yesus seperti itu. Di dalam kitab mereka kan berbeda. Oke, saya lanjut ya. Mungkin yang ada suara di mute dulu. Ya, penghibur akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Yesus sebelumnya sudah memberitakan hal-hal yang akan datang dalam Matius 24:25. Dalam Matius 24:25 ini Yesus berbicara tentang apa yang Yesus katakan tentang hal-hal yang akan datang. Apakah nabi mereka memang memberitakan? Memang nabi mereka itu memberitakan hal yang akan datang sebagaimana dikutip para ustadz dari apa yang tertulis dalam kitab mereka. Tetapi pertanyaannya,
Mengapa yang dituliskan di dalam Alkitab tentang akhir zaman jauh lebih lengkap informasi daripada yang diberitakan oleh nabi mereka? Mengapa surga yang dijanjikan di dalam ajaran mereka berbeda dengan yang diajarkan oleh Yesus? Bahkan akhir zamannya juga berbeda. Semuanya berbeda. Jadi klaim-klaim mereka lagi tentang ayat-ayat yang dua ini, Yohanes 14 dan yang 16 ini, kembali itu salah sasaran. Mereka terlalu pede sampai mereka kehilangan jati dirinya sendiri. Nah, ini lucunya ya. Unik memang mereka ini. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Penghibur atau roh kebenaran itu memuliakan Yesus dan memberitakan apa yang diteladankan oleh Yesus. Apakah nabi mereka memuliakan Yesus? Jika ya, mengapa di dalam kalimat syahadat mereka justru memuliakan diri nabinya, bukan memuliakan Yesus? Di situ ya. Sedangkan di dalam Sema Israel tidak ada nama manusia. Bahkan di dalam Sema Israel, nama Yesus di dalam PB pun ketika Yesus mengutip itu tidak dimasukkan. Mengapa mereka memakai nama manusia biasa menjadi satu paket di dalam kalimat mereka itu? Apakah nabi mereka pernah berjumpa dengan Yesus dan Yesus memberikan ajaran kepada nabinya? Saya katakan tidak. Bukankah nabi mereka itu menerima wahyu dari Allah mereka melalui malaikat Jibril? Jadi jika para polemikus setuju bahwa ayat ini bicara tentang nabi mereka menerima wahyu dari Yesus, maka polemikus dan semua ante-antenya harus mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang memberikan wahyu kepada Muhammad. Maka di sini sebenarnya klaim-klaim mereka sudah terbukti salah kaprah, salah dasar, salah tujuan, salah segala-galanya. Jadi itu yang mau saya tegaskan dari materi kita pada malam hari ini. Jadi kita sudah membuktikan bahwa klaim-klaim mereka tentang nubuat-nubuat di dalam Alkitab tentang nabi mereka selama 3 atau 4 minggu ini sudah terbukti adalah salah. Tidak ada hubungan sama sekali. Sebaiknya mereka biarlah menjadi ajaran yang berdiri sendiri. Nggak usah dikait-kaitkan. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman. Kita sudah bisa menjawab apa yang sudah disampaikan oleh para polemikus. Silakan ditambahkan atau mungkin ada yang mau mempertajam narasi yang sudah saya sampaikan. Dipersilahkan. Ya, ada yang mau nambahin atau sharing, silakan teman-teman. Saya Pak Erben. Oh ya, silakan. Iya. Tapi mic-nya Pak Eon kayaknya mungkin diperbaiki. Berisik ya? Ya. Sebentar. Apa ada kipas angin kah atau Ada. hujan? Oh, kipas angin. Oke, silakan Pak. Jadi gini Pak Erben. Iya. Artinya bahwa Injil kanonik ya, yang Matius, Markus, Lukas, ya Yohanes itu paling tidak orang Kristen itu harus katam lah istilahnya, harus hafal dia posisi maupun penempatannya, karena memang pernyataan Yesus kan ada di situ ya Pak ya. Makanya kan itu yang banyak sekali dipertanyakan. Tetapi kan ada banyak orang-orang percaya, orang Kristen sendiri juga kurang menguasai dari 4 Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini. Karena setelah saya baca itu kan memang Matius, Markus, Lukas ini memang dia agak sewarna dia. Narasinya itu agak sewarna, hanya Yohanes yang berbeda. Jadi buat teman-teman yang di sini itu yang belajar Alkitab, paling tidak itu 4 Injil ini harus hafal ini. Baik di posisi bagaimana Yesus menyatakan dirinya, siapakah dia, apa yang menjadi tujuan dia datang di dunia ini, kemudian bagaimana dia berkolerasi dengan murid-muridnya, kaitan-kaitan apa, sehingga pada saat waktu
Yesus mau terangkat ke surga, itu kan baru masuk di Kisah Para Rasul. Nah, di situ kan semua pernyataan Yesus kan ada di dalam 4 Injil ini ya, Pak Erben ya. Buat saya maksudnya untuk menguatkan teman-teman yang kita belajar di sini tuh harus saya bilang harus mengerti sekali karakteristiknya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu aja sih Pak, tambahan saya sih Pak. Oke, betul Pak. Jadi memang penekanan Injil Matius kan Yesus sebagai raja. Penekanan Injil Markus kan Yesus sebagai seorang hamba. Sedangkan kalau Lukas menekankan Yesus sebagai anak manusia. Tetapi Injil Yohanes menekankan tentang keilahian, yaitu Yesus Ya. sebagai firman Allah, sebagai anak Allah di situ. Betul, betul. Itu Pak penekanannya. Sip, luar biasa. Ya silakan lanjut Pak Erben. Oke, ada lagi mau menyampaikan, mempertebal apa yang saya sampaikan atau mungkin? Itu Pak Rislan Ale. Oh ya, ini Ya, Ruslan, ya. silakan bertanya. Jangan menjelaskan. Oke Pak, saya tidak akan menjelaskan. Kalau roh kebenaran itu yang dimaksud Yesus akan datang setelah Yesus pergi. Bukan, maksudnya kalau roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Yang dimaksud Yesus, dia akan datang kalau Yesus tidak akan pergi. Kan begitu. Nah, bukankah Roh Kudus itu sudah datang bersama-sama dengan Yesus, Pak? Bahkan sejak awal ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus itu sudah menaungi Yesus. Sudah datang. Oke. Bahkan Roh Kudus itu membawa ke padang gurun untuk bertemu dengan iblis, untuk dicobai 40 hari, Pak. Ini Roh Kudus yang membawa loh. Di Lukas 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Artinya Roh Kudus sendiri, Pak. Yang dikatakan roh kebenaran itu yang membawa Yesus ke gurun itu untuk dicobai iblis. Gimana itu, Pak? Oke. Saya akan jelaskan tentang bagaimana karya Roh Kudus ya. Oke, saya pakai ini. Oke, supaya Bro Ruslan tahu ya. Ini ya. Sebelum Yesus, ya, Roh Kudus sudah ada. Bahkan sebelum manusia diciptakan, Roh Kudus sudah ada. Karena Roh Kudus Roh Allah. Tetapi karya Roh Kudus di dalam konteks PL itu bekerja kepada orang-orang tertentu untuk tujuan Allah. Itu bedanya. Tetapi setelah Yesus, maka Roh Kudus itu bukan lagi bekerja kepada orang-orang tertentu, tetapi dia mendiami seluruh orang percaya. Maka ini kegenapan Yoel. Ya, ini kegenapan dari Yoel. Maka dikatakan di Yoel, aku akan mencurahkan rohku kepada teruna-teruna, kepada anak-anak, kepada semua orang percaya. Jadi ini kayaknya terjadi. Bukan berarti Roh Kudus baru ada setelah Yesus ke surga, enggak. Roh Kudus sudah ada sejak kekal di dalam diri Allah. Makanya orang Kristen percaya kepada Allah Tritunggal, Allah, Firman, dan Rohnya. Sebelum dunia ada, Roh Kudus ada di dalam diri Allah. Tetapi karya Roh Kudus itu dalam konteks PL itu bekerja pada orang-orang tertentu untuk tujuan Allah bagi manusia. Tetapi setelah Yesus, Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang percaya, kepada semua gerejanya. Seperti itu. Bisa dipahami? Dalam PL Roh Kudus, Daud pun dipenuhi Roh Kudus. Oke, Pak. Tidak ada masalah. Bukan Yesus sendiri berkata kepada muridnya, kalau aku tidak pergi, dia tidak akan datang. Dan roh kebenaran itu akan menyampaikan apa-apa yang didengarnya. Bukan dari dirinya sendiri berkata, tapi apa yang didengarnya. Ini artinya Roh Kudus itu mendengarkan dari seseorang dan menyampaikan kepada murid-murid Yesus. Nah, Oke, kita kalau Roh Kudus ini dimaksudkan, Pak, jantung dulu, Pak. Kalau Roh Kudus ini dimaksudkan, apakah Roh Kudus firman Tuhan untuk menyampaikan kepada murid-murid Yesus? Saya tanya samamu, kamu dengar nggak penjelasan saya tadi? Saya dengar Pak Yul itu dikatakan dalam Yul. Bukan, penjelasan saya dari awal kamu dengar nggak? Roh Kudus sudah dicurahkan. Bukan, penjelasan saya dari awal kamu dengar nggak?
Saya baru masuk, Pak. Ya udah, simak dulu, kau tonton dulu dari awal supaya kamu bertanya. Jangan sampai kamu bertanya dari sesuatu yang tidak kamu dengar. Begitu. Jadi Jadi, kalau kalau ada orang bertanya, Pak, tentang bukan, sesuatu, artinya lihat ini ya. Oke, perhatikan. Saya akan jelaskan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Perhatikan ya. Pak. Hah? Di Yesaya 45, Pak. Enggak, Katanya, jangan bentar-bentar. Kita belum ke Yesaya. Jarak Yesaya dengan Injil Yohanes itu ratusan tahun, Bro. Yesaya berarti sekitar 800 tahun. Dengan cuma Injil begini, itu. Pak. Saya Sebentar. membaca- Enggak, sebentar. Kita bicara Injil Yohanes, bukan bicara Yesaya. Seorang penolong yang lain. Mengapa dikatakan penolong yang lain? Karena Yesus juga penolong. Jadi Yesus sebagai penolong, Roh Kudus juga sebagai penolong, menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Siapakah roh kebenaran? Dalam sejarah catatan gereja, yang disebut dengan roh kebenaran ya Roh Kudus. Menyertai kamu siapa di sini murid-murid. Jadi maksudmu ini Muhammad. Saya tanya samamu sekarang. Apakah Muhammad pernah menyertai murid-murid Yesus? Kau jawab dulu. Saya tidak mengatakan bahwa Jadi sekarang saya tanya samamu. Jadi siapa ini? Siapa ini kalau begitu? Makanya Bapak jelaskan. Loh, saya sudah jelaskan dari tadi. Iya, makanya penjelasan Bapak membingungkan. Ya Ketika saya wajar kamu bingung. Kenapa? Kalau kamu sudah tidak bingung, kamu nggak akan saksi Yehova masuk Islam. Kamu jadi Kristen. Begini Pak, tunggu dulu. Yesus berkata, dia tidak akan datang kalau saya tidak pergi. Itu pertama. Betul. Setelah Yesus pergi, murid-murid kan dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta. Bahkan ketika dibaptis, Roh Kudus turun, langit terbuka. Dengar dulu. Sama Pak dengan Yesus. Sekarang saya tanya sama, sebentar. Kamu bisa, oke. Bentar ya. Kamu bisa menyimak kalimatnya ini enggak? Coba. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu. Perhatikan ya. Bukan kepadaku. Tapi kepadamu, kepada murid-murid. Saya mau tanya samamu. Saat Yesus masih di dunia ini, apakah murid-murid sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Coba tunjukkan sama saya di mana murid-murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus pada saat bersama-sama Yesus. Saya pernah membaca, Pak. Enggak. Sebentar. Di mana? Jangan lari dulu. Tapi saya lupa, Pak. Di situ dinaungi Roh Kudus. Dipenuhi, didiami apa enggak? Dipenuhi, Pak. Dipenuhi di mana? Oke, sekarang kamu cari dulu itu baru kamu ngomong. Oke ya. Oke. Oke, begini, Pak. Udah enggak. Kamu cari dulu ayatnya. Sebentar. Kamu cari dulu data yang kamu ocehkan tadi, baru kamu bicara. Sebelum kamu dapatkan datanya, kamu jangan bicara. Oke? Oke, saya tidak dapat, Pak. Oke, berarti udah. Kalau kamu tidak dapat, berarti kamu omong kosong. Makanya jangan sampai bibir lebih pintar daripada otak. Oke, perhatikan ya. Jadi Roh Kudus ini diutus oleh Bapa atas permintaan Yesus, bukan untuk menyertai Yesus lagi. Karena Yesus itu udah dipenuhi Roh Kudus. Roh Allah mendiami dia. Tetapi ini menyertai kamu. Kamu siapa di sini? Murid-murid. Murid-murid semasa Yesus bersama mereka belum dipenuhi, belum didiami oleh Roh Kudus secara penuh. Itu ya. Tetapi setelah Yesus terangkat ke surga, maka murid-murid itu pada hari Pentakosta benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada lidah-lidah api, mereka berbahasa. Dan itulah kekuatan para rasul untuk memberitakan Injil. Maka dikatakan di Kisah Rasul itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Galilea sampai ujung-ujung bumi.
Itu jelas. Jadi di sini butuh kejelian untuk membaca. Perhatikan ya, jadi ia akan menyertai kamu. Kamu di sini murid-murid. Selama-lamanya memang murid-murid disertai sampai ke surga, sampai akhir zaman disertai. Sudah dipahami? Oke, begini Pak. Yesus berkata, Roh Kudus, Roh kebenaran ini tidak akan berkata-kata dari apa yang tidak didengarnya. Artinya Roh Kudus, Roh kebenaran ini menerima firman, Pak. Apakah Roh Kudus menerima firman dari Bapak? Apa yang Perhatikan. disampaikan Roh Kudus ini, Pak? Firman apa yang disampaikan? Karena dia tidak akan berkata-kata kalau bukan apa yang tidak didengarnya. Oke, ini kamu lihat ya. Dia mendengar, Perhatikan. dia mendengar lalu dia menyampaikan kepada murid-murid Yesus. Nah, apa yang disampaikan? Dengarin. Namun benar yang kukatakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Perhatikan siapa penghibur? Ya Roh Kudus itu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia. Perhatikan ya. Aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Maka orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan mengerti siapa Yesus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, perhatikan, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang sudah dibawa oleh Yesus, bahwa Yesus keselamatan. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus itu kan pribadi. Roh Kudus itu berbicara. Sampai hari ini orang Kristen mengalami itu. Bahwa roh itu berbicara. Cuma kalau kau tanya bagaimana berbicaranya, saya tidak bisa jelaskan samamu karena kamu nggak pernah mengalami. Tapi kalau orang Kristen ku jelaskan bagaimana Roh Kudus berbicara dalam hati saya bisa. Saya kadang kalau baca Alkitab itu kayak ada bersuara bisa. Kayak gitu hati itu. Teman-teman Kristen pasti mengerti yang saya maksud. Iya, benar. Iya, Pak. Betul. Kita Iya. juga Orang udah Kristen pasti belajar, Pak. mengerti yang saya maksud ini. Cara Roh Kudus itu bekerja. Ya, Tapi karena kamu nggak pernah mengalami karya Roh Kudus, maka kamu berbicara dari yang tidak pernah kamu alami. Sedangkan kami berbicara dari apa yang kami alami. Roh Kudus itu berbicara unik. Ketika saya renungan, ketika saya membaca Alkitab, itu suara itu bisa kayak muncul Betul. ide di dalam pikiran tiba-tiba. Iya. Kayak gitu. Seperti Oh, Berarti benar Oh. Pak Pangduga Pak. itu. Bang Ya, Duga ini. mengatakan mendapatkan dari Roh Kudus untuk menjadi nabi. Bro Irban, saya mau nambahin, Bro oh Irban iya, bisa. silakan. Begini ya untuk teman-teman, ini judulnya kan kelihatan klaim sepihak bahwa penghibur itu atau itu teman-teman Muslim banyak mengartikan bahwa itu adalah Muhammad. Saya kutip dari Yohanes 4 ayat 22. Ini sangat menegaskan sekali gitu loh. Bisa dibukakan Bro Irban? Oke, saya buka Pak ya. Sebentar, ditunggu ya. Yohanes berapa Pak? 4:22. Ayat 22. Oke. Oh iya betul. Saya bacakan atau Bapak bacakan? Pak Irban aja bacakan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukan bangsa Arab ya Bro Irban ya. Iya. Jadi ini untuk menegaskan bahwa kan penolong berbicara itu kepada bukan perempuan Muhammad. Samaria, Pak. Begini Pak, itu kan konteksnya Yesus berbicara kepada perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu menyembah Tuhan di Gunung Gerizim, bukan di Gunung Sinai. Maka Yesus menyampaikan hal itu Pak. Saya paham betul itu. Oke, Makanya dikatakan sebentar. bahwa keselamatan itu Tuhan di Gunung Gerizim. Oke, sebentar. Orang Samaria saja
yang berdekatan dengan orang Israel. Bahkan kalau kita masuk ketika bangsa Israel terpecah menjadi dua, sebenarnya orang Samaria itu udah darah Yahudi cuma campuran, begitu ya. Sudah dikatakan oleh Yesus bahwa Betul, keselamatan betul. datang dari bangsa Yahudi. Apalagi bangsa Arab yang sama sekali nggak ada hubungan darah lagi dengan Yahudi di zaman Yesus. Bahkan kalau orang Arab diklaim keturunan Ismail, itu pun sampai sekarang tidak ada kesepakatan yang final pada tokoh-tokoh Muslim mengatakan itu. Tidak ada data yang bisa menunjukkan secara genetika, genealogi, bahwa Muhammad itu keturunan Ismail. Tidak ada. Tidak bisa dirunut. Betul. Ah, Pak, Klaim semua sepihak ya, Pak. orang di Iya. dunia dia pun paham bahwa orang Arab itu Bani Quraisy itu adalah keturunan Ismail, Pak. udah nggak Kalau usah. Anda katakan itu bukan keturunan Arab, keturunan Ismail. Terserah Udah. kamu itu. Dengarkan ya. Oke, saya Pak, di Baca. mana keturunan Ismail oke. sekarang berada? Tunjukkan di mana mereka, Pak. Enggak, 12 ini bukan kita tidak bahas ke situ. Kita tidak Kalau- bahas ke situ. Kalau apa yang dikatakan Tuhan kepada Bani Ismail, Oke, itu ya. dia menjadi bangsa yang besar. Itu artinya apa yang dijanjikan Tuhan Oke itu, ya. Pak. Di Perhatikan, sini bangsa perhatikan. Arab itu banyak 500 juta, Pak. Udah, Besar sekali. kamu bentar. Kepada bangsa Yahudi. Oke, saya kasih ini, 2 juta orang, Pak. Abraham. Ini itu cuma Bentar. Kamu kalau disuruh diam dong. Abraham, bangsa Samaria itu ketika Salomo ya. Salomo. Baru Yesus. Perhatikan ya. Ini. Ismail itu ada di sini. Sedangkan Samaria itu di sini sekitar tahun 800-an. Kalau ini sekitar Musa berarti sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. 2000-an Abraham. Iya. 2200, Pak. Ya 2200-an. Oke. Sedangkan Yesus itu tahun sekitar 30-an Masehi. Ini sebelum Masehi ya. Keturunan yang di sini saja Yesus sudah ngomong masih lebih dekat. Keselamatan datang dari Yahudi, bukan dari kau Samaria walaupun ada darah Yahudi padamu. Apalagi ini Ismail lagi yang sudah diusir. Ini sudah kita bahas kemarin itu. Ismail bukan anak perjanjian. Ismail diberkati oleh berkat yang Allah berikan kepada Ishak. Ya. Kita sudah bahas kemarin itu. Ya. Jadi Ismail bukan anak perjanjian. Kemarin itu saya ada datanya detail itu saya sampaikan. Iya, betul Pak. Jadi- Bukan. Jadi ini lihat ini. Di tahun 800-an ini aja Yesus sudah ini dari sinilah Samaria di sini. Yesus sudah ngomong keselamatan datang dari Yahudi bukan Samaria. Apalagi Ismail yang sudah diusir pergi ke Mesir bukan ke Arab loh. dulu, Pak. Perempuan Samaria itu meyakini dirinya bahwa mereka lah itu yang Udah benar. kita tidak fokus ke situ. Juga, Pak, yang Kita terpecah. enggak kita tidak Pak, fokus ke situ. Di sini Pak Erben boleh saya tambah sedikit Pak Erben? Ya, silakan. Iya, Karena orang Samaria Pak ini Melkisedek tidak mohon paham. tenang dulu. Pak Mengatakan Melkisedek diri mohon juga. tenang dulu. Halo Pak, mohon tenang dulu. Saya mau jelaskan ucapan Bapak Melkisedek tadi soal kata-kata bangsa yang besar di dalam Kejadian, ya. Bangsa yang besar, kata besar di dalam Kejadian yang dimaksud dengan yang tadi Bapak Melkisedek maksud itu terjemahan aslinya artinya gadol. Itu bahasa Ibrani, besar atau gadol. Kalau diterjemahkan ke Indonesia besar, memang besar, tetapi itu bukan menyangkut jumlah. Bukan menyangkut jumlah berapa banyak orang. Tetapi gadol kalau diterjemahkan ke Inggris artinya great. Jadi kalau gadol, bangsa yang besar yang dijanjikan kepada Ismail, itu bukan tentang jumlah berapa banyak orang. Oke ya, Pak Melkisedek. Nah, soal Arab dan Ismail di dalam perjanjian lama, ya, di dalam perjanjian lama, orang Arab disebut sebagai orang Arab. Orang Arab tidak disebut sebagai orang Ismail. Begitupun sebaliknya, orang Ismail disebut orang-orang Ismail, bukan orang-orang Arab. Contoh,
Saya kasih contoh ya, saya tidak mau berbicara omong kosong tanpa ada bukti. Buka Raja-Raja 1, pertama Raja-Raja, ayat 10-15, di situ disebut orang-orang Arab. 2 Tawarik 21 ayat 16. Di situ juga disebut orang-orang Arab. 2 Tawarik 26 ayat 7, sama orang-orang Arab. Yeremia 25 ayat 24, sama pula orang-orang Arab. Nehemia 4 ayat 7, sama pula disebut orang-orang Arab. Tidak disebut orang-orang Arab atau orang-orang Ismail. Ya, catat itu baik-baik. Berikut tentang orang-orang Ismail. Buka 2 Samuel 17 ayat 25. Di situ disebut orang-orang Ismail. Tidak ada orang-orang Ismail atau orang-orang Arab. Tidak. Orang-orang Ismail ya orang-orang Ismail. Baru ini Yang- Pak, sebentar. Ya, Menambahi silakan, apa yang Bapak sampaikan itu, Baik. data sejarah adanya bangsa Arab itu sangat sejalan dengan data Alkitab, Pak. Betul. Jadi dalam satu manuskrip sekitar abad ke-9, ada satu manuskrip mengatakan bahwa bangsa Arab itu adalah bangsa Badui. Dan pada zaman Salomo, raja-raja Arab itu sudah memberikan upeti kepada Salomo. Dan Betul. Itu ada di Raja-Raja 1. Ya, di raja-raja. Raja-Raja. Ah, Ya. Jadi memang kita melihat bahwa bangsa Arab ini tidak ada secara historis dikaitkan dengan Ismail. Maka saya katakan sampai hari ini tidak ada ulama Muslim yang bisa membuktikan genealogi dari Ismail sampai Nabi Muhammad. Tidak ada. Betul. Betul. Klaim iya, tapi klaimnya itu tidak sesuai dengan data. Itu masalahnya. Ya kalau hanya klaim, saya bisa klaim juga saya keturunan Abraham. Selesai. Jadi begitu Pak ya, Pak Melkisedek. Begini, Pak. Tolong Begini, Pak. catat baik, sabar. Semua bangsa Saya kasih catatan penting buat Anda dulu. Tolong catat baik-baik yang dimaksud dengan kata bangsa yang besar. Kita garis bawahi besar. Besar itu bukan terjemahan asli dalam bahasa Ibrani, gadol. Gadol kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, great. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia memang besar. Karena kosakata bahasa Indonesia itu sangat kurang. Berbeda dengan kosakata bahasa lain. Nah itu dia. Jadi great bukan soal jumlah. Oke ya, berapa banyak. Itu aja. Jadi mungkin Anda keliru mengartikan bahwa besar itu artinya Ismail punya keturunan itu banyak jumlahnya. Oh, Anda begini, salah, Pak. Anda keliru itu. Kalau Oke. Anda katakan kadal itu atau great itu besar atau agung, di mana Pak bukti-bukti keagungan bangsa keturunan Ismail itu? Seperti Zulkarnain agung, kan namanya terkenal Pak, besar, agung. Zulkarnain yang agung. Kan ada bukti sejarahnya juga Pak. Kalau Anda katakan keturunan bangsa Ismail dijanjikan menjadi besar, menjadi agung, di mana buktinya sejarahnya Pak? Gini aja Pak Ruslan, sorry saya potong Pak Ruslan ya. Pak Dari Ruslan, mana Anda bilang Zulkarnain itu Gini, dari Pak mana Ruslan. anda mengklaim Zulkarnain itu keturunan Tidak Ismail? menelpon saya Pak. Tunggu dulu. Dari mana? Mana buktinya? Iskandar itu Pak, Iskandar Agung. Kalau dia nggak dalam Al-Quran Zulkarnain. Begini Pak. Iya, mana buktinya? Mana buktinya? Tunggu dulu Pak, jangan dipotong dulu. Gak bisa. Mana buktinya? Tunjukkan buktinya dulu, Pak. Kita berbicara tuh harus dengan bukti, Pak. Ketik di Google aja Pak. Saya ini Oh, nggak bisa. Saya tidak mau cocokmologi dari Google. Saya belajar Bangsa dari Yunani itu. Ya, saya belajar dari sumber asli. Saya tidak mau berbicara dari Google karena Begini, Google itu saya cuma berbicara- Google kalau sudah masuk Pak. Google kalau sudah masuk ke Saya Indonesia, begini. Google kalau sudah masuk ke Saya Indonesia, tidak pernah di sana, Pak, sudah ya. dicampur tangan Saya- oleh saya- kalian-kalian orang muslim itu sudah Bangsa banyak Ismail yang itu hancur itu. bangsa yang Google besar, itu. tapi dalam pengertian sebagai bangsa yang besar itu agung, bukan besar jumlah. Nah itu yang saya tekankan Pak, bukan masalah tentang Zulkarnain itu bukan. Nah, Iya, terus yang Anda katakan saya cuma mengambil analogi itu. keturunan Ah, Ismail. udah ini Nah, makanya Alex melebar Pak Erben. Gampang sebetulnya untuk melihat genealoginya. Makanya Pak Ruslan belajar dulu Pak. Bapak punya sejarah. Sebentar, Mbak, sebentar. Kalau Bapak sudah baca bukunya Ibnu Ishaq, sebentar Bapak. Pak, kalau datang ke sini bawa data Pak. Kita nggak bodoh-bodoh amat. Kita punya kepala, kita punya pemikiran. Kalau Bapak bicara Pak Ruslan, kalau bicara dengan kita di sini, Bapak diam dulu. Kalau Bapak nggak ngerti Begini, Pak. itu, Bapak tanya. Makanya saya tanya, Bapak sudah baca belum bukunya Ibnu Ishaq?
Satu-satunya genealogi tentang Ismail itu ditulis oleh Ibnu Ishaq. Itu di abad ke-7 tahun 750-an, Pak. Bapak tahu nggak? Udah baca belum bukunya? Genealogi Ismail itu enggak. Saya bisa kasih, Pak, literasinya dari Ibnu Ishaq. Sekarang Bapak mau pakai literasi mana? Arab saja ditambah mengatakan bahwa mereka keturunan Ismail, Pak. Pak. Keturunan itu siapa? Mereka nyebut Bapak baca dulu. Udah baca belum bukunya Ibnu Ishaq? Bapak sudah baca belum bukunya Ibnu Ishaq? baca orang lain, Pak. Bro, ya, Pak. Itu bertanya kepada orang sendiri Iya, atau oke. tidak bisa bertanya lebih baik kepada balik Anda. ke topiknya Gimana, lagi Bu? karena Udah, ini udah. tidak menyangkut Oke. segala macamnya. Iya, Kita lanjut sulit. aja. Mereka Udah. nggak mau tahu sejarah. Tidak membawa data, Ah, ah. soalnya hanya bicara-bicara saja ini gitu. kan- Barang bapaknya Naswa Shihab yang segitu Islamnya saja, dia berhenti pada Adnan. Itu scholar-scholar di barat saja, scholar-scholar Timur Tengah saja, para sejarawan, itu berhenti pada Adnan. Tiba-tiba si Ruslan ini, yang so Islam banget, dia tahu itu Ismail. Mana? Bukan cocot. Sekali lagi, Pak, jangan bawa cocot, bawanya data. Gitu, Pak. Begini, saya kan mengikuti arah pembicaraan Bapak. Oke. Kita fokus ke yang tadi. Betul. Kita fokus. Jadi Pak Ruslan, kami sudah membuktikan bahwa klaim dari para polemikus bahwa Yesus menjanjikan nabinya itu sebenarnya membuktikan bahwa mereka sendiri sudah kehilangan arah, kehilangan dasar, tak punya lagi kebanggaan di dalam ajarannya. Itu buktinya. Kenapa? Kalau dipahami kalimat demi kalimat, janji Yesus tentang Roh Kudus itu sama sekali tidak ada hubungan dengan keyakinan mereka, para polemikus. Itu buktinya. Jadi kamu fokus ke situ kalau kamu Muslim. Begini, Pak. Bapak tadi mengatakan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati Bapak yang memberikan firman kepada Bapak. Apa, Pak, firman-firman yang diberikan kepada Bapak itu? Apakah Bapak harus menyembunyikan di dalam hati Bapak Jadi sendiri? gini ya, kami tidak Bukan bisa. oleh Yesus, Oke, dengarin. dia akan Nah, menerima apa yang didengarnya. oke, udah. Oke, saya sudah mendapat. Pak John Timothy, Pak Eon, semua orang Kristen yang ada di room, pernah nggak Roh Kudus itu berbicara secara khusus kepada hati masing-masing? Pernah, Pak? Ya, pasti. Pasti itu, Pak. Pernah, Oke. Pak. Pasti. Oke, jadi kami sudah mengalami. Tentu pengalaman kami ini kamu akan sangkal karena kamu tidak pernah mengalaminya. Jadi saya tidak bisa menjelaskannya kepadamu karena kamu tidak mengalami. Karena itu pengalaman yang secara khusus, bro. Iya. Secara khusus. Sekarang mereka baru tahu tuh apa nama Tritunggal sekarang mereka ya. Dari mana? Sekarang mereka baru tahu namanya Tritunggal itu. Dari mana Roh Kudus Iya mengatakan kan? firman? Nggak ada, Pak. Roh Kudus itu atau Roh kebenaran itu mendengarkan dari apa yang didengarnya. Apa, Pak, yang didengar Roh Kudus itu? Kalau kamu mau tahu, kamu keluar dulu dari Islam, kemudian kamu belajar Kristen, dibaptis, nanti kamu akan merasakannya. Pak, saya sudah paham betul. Saya dulu SSC, Pak, ya. Oh, saksi Yehova kan nggak yakin Roh Kudus itu kan tenaga. Iya, tambah parah lagi saksi Yehova. Aduh, Pak, ke laut, Pak. Saksi Yehova itu bukan saksi Yehova itu kan iblis itu. iya. saksi SSI. Dari tadi panjang Iblis. lebar. Aduh, hari gini kok nggak Tritunggal? Alkitab aja bikin sendiri saksi Yehova. SSY itu mengatakan bahwa roh itu adalah tenaga aktif, cuman itu doang. Iya. Begini, Pak. Begini, Pak. Udah. Dari Bertobat, tadi, Pak. Pak Ruslan bertobat sudah. Udah nggak ada jalan lain, Pak. Rumusnya cuma satu, bertobat. Akhirnya Pak Ruslan ngaku Lebih sendiri baik ya. balik lagi ke topik utama. Barangkali teman-teman ada yang bertanya, kita nggak meladeni Udah, orang Ruslan. aja. Ruslan, Pak, ya. kamu bukan. Udah. Kalau udah. Anda menyuruh saya mengimani Yesus, amit-amit jabang baik. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kamu nggak percaya pada Yesus, nggak ada untung dan nggak ada rugi, bertahu kau. Iya, kami mengasihimu, Pak. Masa itu aja, Pak. Kebenarannya kami mengasihimu, Pak. Saya mengasihi Bapak. Jadi, Begini, Pak. iya. Maksud saya pertanyaan saja.
Di mana Yesus berkata, akulah Tuhanmu Amit-amit yang jawaban datang baik, dalam Pak. ciptaan Maaf, manusia. Pak. Amit-amit Teman-teman jawaban baik, barangkali Pak. ada yang mau Dengerin bertanya ke Bapak. Pak Erben, lebih baik pertanyaan teman-teman yang lain yang masih belum mengerti gitu loh. Soalnya kan bukan hanya dia aja yang untuk bicara. Sebentar Pak Herben, kalau saya dapat pertanyaan di mana Tuhan Yesus itu, saya Lukas 4 itu loh Pak, saya paling suka itu. Lukas 4. Di sini satu orang satu hal dengan saya. Katakan satu hal dengan saya tentang Alkitab. Gini aja, Gimana? Nanti ada waktunya. Cari Terus di mana lah. kita berdoa kepada Tuhan agar Udah dia nanti memberikan aja anak ada kita waktunya yang untuk bicara Coba soal tunggu, ini. Pak. Ini Maksudnya sedang gimana? pengajarannya Pak Erben, oke? oke. Kamu jangan merusuhi di sini. Pak Erben, lanjutkan Pak Erben. Oke, mungkin kalau ada teman-teman mau menebalkan pembahasan tadi itu Siapa sangat yang mau bagus. berdebat dengan saya tentang Alkitab? Ayo. Enggak. Kami enggak Enggak, mau Pak. berdebat. Enggak, kita mau belajar Pak. Nah, begitu Kami semua Anda- di sini belajar Pak. Iya, Iya, kami makanya saya juga belajar, Pak. Saya juga belajar. udah berdebat itu bukan belajar. Gitu ya. Gini ya, gini ya. Ngapain berdebat Gini ya. dengan saksi Yehova? Diam Pak Ruslan. Gini, Ini Ruslan. bukan untuk jualan Ruslan. obat. Aku nggak suka lihat wajahnya itu Erben. Enggak apa-apa kok Pak. Enggak apa-apa kok Pak, enggak Gini usah. aja. Gini aja, Pak Umisar. Itu Erben, nggak suka aku lihat wajahnya itu. Udah gini aja, kita anggap aja ini hiburan malam minggu. Iya, betul. Nggak usah dibawa ke hati. Iya, betul. Lagi ngelawak ya Pak. Jangan Anda menghakimi saksi Yehova, jangan. Enggak, kita enggak menghakimi Bapak. Saya sudah bilang, kami mengasihi Bapak. Justru Pawang saya ular. di mana Oke. pernah berkata akulah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, kan tidak ada. Enggak Ya, ada. Kenapa, Pak, Bang? balik ke laptop, Gini Pak. aja, balik. Ladenin gini. lu bro. Kembali ke Ya, laptop, bentar ya. Ada perkataan begitu Kenapa? kan? Udah, gini. Ladenin Tidak, lu tidak. Ruslan bro. Yesus tidak pernah ngomong, akulah Allah yang hadir dalam. Enggak ada, udah nggak apa-apa. Paling aku dan Bapak satu, aku Alfa Omega. Udah, kamu itu gini Ruslan. Kayaknya gini ya, ketahuan. Muter-muter. Bukan, kamu itu Kalau Yesus mengatakan dirinya Tuhan, ngapain berkata? Wah, lu Quran aja nggak hafal, gimana mau ngerti? Lu Quran aja Mendingan nggak belajar hafal. Al-Quran. Kan ada berapa ayat? Ayo sebutin ayat dari pertama sampai habis. Kata Ayo, aku ayatnya apa? akulah Tuhanmu yang datang dalam rupa manusia. Apa ayatnya Quran? bentar ya. Quran Ruslan, aja nggak tahu. Kasian. Mending baca Belajar dulu Pak, belajar dulu yang Tadi banyak. saya santun. Ya, teman. Belajar baru Ah. Pak. teman-teman, Kasian. kawan-kawan yang ada di room, anggap aja Ruslan ini hadir di sini hanya seperti stand Promo ya, up Pak? comedy saja. promo ya. Lagi promo. Jadi ketawa aja nggak usah. Oke, sebentar. Pasangin. Ruslan tenang. Iya. Promo kipas angin. Iya, ayatnya Quran hafal nggak dia? Saya stand up comedy Depan sampai juga. belakang. Udah, Cuman Ruslan bukunya diam dulu. dong lu. Oke. Quran apa? Ada Quran ada Ibu Aling tadi. Bentar bro. Ibu Aling tadi kayaknya ada mau menyampaikan sesuatu. Silakan Bu Aling, apa mau disampaikan? Enggak Pak, enggak ada. Buat Pak Ruslan. Ada pesan Oh ya, mungkin Oh ya, nggak apa-apa, kasih buat Pak nasihat aja. Ruslan. Kasih Iya nasihat. Pak, belajar dulu Pak yang banyak Pak. Udah banyak ilmunya baru Pak. Baru Bapak ngomong. Kalau belum banyak ilmunya, mending Bapak dengerin dulu, belajar yang banyak. Saya kan benar tadi tentang Roh Kudus, Roh kebenaran. Terus. Alexander the Great itu Karena Zulkarnain kalau atau bicara- Alexander the Great itu Di sini itu Anda kan yang berkata, di dalam Al-Quran dia yang melihat matahari terbenam di lumpur hitam itu kan? Anda di sini kan menjawab bangsa Arab Nah, yang besar, lucunya besar gini, jumlahnya. Badan Maka pomnya saya orang Islam tapi kencing otak nggak lulus. Bukan apa? Bukan Gitu. Great seperti Alexander Agung. Itu yang saya tanya Pak. Enggak, itu kencing otak nggak lulus Gini. nih sama badan pom, gimana Sejarahnya ceritanya? dan di Insya Tuhan Allah. itu benar Ini di bangsa Ismail. Ruslan itu Erben, di mana-mana merusuh itu. Aku Oke, mau udah. tahu wajahnya itu. Ruslan, Ini Ruslan, pemain Ruslan, siapa Kak, yang nggak jelas ya ini suaranya ya? Di muta aja itu apa? diam dulu. Ya. Mengoceh. Ruslan, kamu tenang dulu ya. Jual obat. Oke, jadi gini, kalau Ruslan itu mau diskusi, jadi gini, di dalam diskusi itu kita tidak adu cerewet. Betul, Pak. Iya, saya pikir Iya, seperti perempuan itu. iya, kita tidak adu cerewet.
Kalau Lebih dari kamu perempuan kau gini, Ruslan. kalau kamu mau bertanya saja, nggak usah bernarasi yang aneh-aneh. Kan Betul. Nah, Apalagi kecuali tanpa data ya, ya Pak. Nggak ada kecuali data lagi. Perempuan. nah, begini Pak, Bencong kau ya. saya hanya bertanya tentang bangsa Arab yang besar itu bagaimana? Kan ya kok gini aja, jangan tanya sama kami bangsa Arab yang besar. Ada teman Bapak yang menyampaikan siapa Timothy itu. Iya, udah disampaikan tadi, bangsa Arab itu kaum Badui. Kita itu besar dalam jumlah seperti janji Tuhan, tapi janji besar itu adalah besar great. Katanya Ya, maka saya tanya, menurut Bapak benar itu aja deh. Menurut Bapak ya Bapak aja, jangan Terus suruh bangsa kita Arab yang sama. menurutmu great itu siapa, Pak? Yang mana? Bangsa Arab yang mana? Anda kan sendiri yang bertanya, yang menyampaikan. Enggak, bangsa yang Karena besar saya itu bisa dalam begini, takut lawan Israel kok. dalam Hei. pemahaman saya. Oh, Itu iya, untuk karena itu kali Bencong. Ruslan, itu firman Tuhan buat orang Ismail, bukan buat orang Arab. Makanya saya tanya, di mana orang Ismail itu sekarang? Bukan dia akan jadi bangsa besar seperti janji Tuhan. Ada di Kamu Mesir, tahu? Pak. Ada di Gimana Mesir. orang Arab banyak banget. Masa ada orang, masa ketemu numpang Ismail hidup. hilang, Pak? Masalah Hilang entah ke negeri udah jangan Antawaran. banyak lu ke Arab. Udah, oke. Gini aja kita fokus ya. Jadi dari data yang tadi kita bahas itu memang semua para polemikus yang mengklaim, karena kemarin kan sudah beberapa kita bahas ini ya. Iya, betul Pak. Iya, benar, Pak. Ini yang kemarin sudah kita bahas ini ya. Coba ini materinya di Muhammad di Kejadian 12 ini sudah kita bahas. Iya. Ulangan 18 sudah kita bahas, Kidung Agung 5 sudah kita bahas, yang Kidung Yohanes Agung 14, juga 16 udah. sudah kita bahas. Mungkin minggu depan kita coba bahas ini. Ini sudah kemarin juga. Iya. Yesaya 29 yang buta huruf itu. Aduh. Ya karena ada yang buta itu diklaim itu nabi mereka. Nanti Ikut minggu paket depan. C dulu Pak. Jadi Suruh ikut paket C. minggu depan. Iya. Pak Erben, Yo, justru itu yang saya mau tanyakan sekarang sama Pak Ruslan, Pak Erben. Yang mana? Yang buta huruf itu. Ikut paket C. Nah, jadi karena di Yesaya 29 itu kan seperti kitab yang diberikan kepada orang yang buta huruf. Iya. Muhammad itu mendapatkan kitab tadi itu, Pak. Oke, sekarang kita bahas aja ya. Iya, bagus. Oke. Boleh, Pak. Oke, jadi kita Boleh, selesaikan boleh. aja ya. Nggak apa-apa ya. Sekalian. Yang buta huruf dengan Paulus Udah. disandingkan dengan Paulus, Pak. Bapak, Oke. tunggu dulu, Pak. Sebentar, udah kau diam ya. Ruslan, nanti kalau kamu masih ngoceh, nanti saya taruh di waiting room ya. Iya, betul Pak. Setuju. Oke, jadi saya harap Mau Ruslan, belajar lagi nih. ya, Pak. saya harap, Di keranjang sampah dulu itu. Pak Ruslannya. oke, Sabar, Pak, ya saya kasih nanti kalau kamu ngomong, saya presentasi, saya silakan ditaruh di waiting room, ya. Kamu diam dulu, nanti setelah saya Keranjang jelaskan, sampah baru kalau kamu turun. ngomong ya. Ini diklaim juga dalam beberapa video. Ini Syamsul Nababan, Muhammad, ini dikatakan ini ya. Ini kita bahas saja. Apakah kata buta huruf dalam Yesaya 29 ayat 12 membuat tentang Muhammad seperti klaim Ustadz Syamsul Arifin Nababan? Ini kita bahas dulu ya. Oke, kita lihat ini. Latar belakang Yesaya 29. Mungkin yang mic-nya terbuka di mute ya. Sikap rohani para pemimpin Yerusalem itu yang mencemooh firman Tuhan, nubuat-nubuat yang disampaikan Yesaya, itu ada di dalam pasal 28 ayat 7 sampai 22. Artinya mereka mengejek karena mereka merasa dirinya sudah aman. Berita yang mengejutkan hanya diterima secara sinis dan ragu-ragu. Karena mereka tidak dapat mengerti. Akhirnya Nabi menegur dengan kata-kata keras. Ini latar belakang Yesaya 29 itu sebenarnya ya. Jadi kita lihat lagi di sini bahwa pembagian Yesaya 29 itu ini dapat dibagi dalam 3 bagian besar, yaitu ayat 1 sampai 8. Ini nubuat akan hukuman atas Yerusalem yang dikepung rapat-rapat. Walaupun demikian, Yerusalem masih akan dilepaskan. Ini bagian pertama. Ayat 9 sampai 16 ini memberitahukan hukuman Tuhan kepada bangsa-bangsa yang sudah menjadi buta dan bodoh.
Ayat 9 sampai 12 itu bangsa yang sudah menjadi buta, tuli, mabuk, pusing terhadap firman Tuhan karena dibuat Tuhan tertidur nyenyak. Ayat 13 sampai 14 ibadah yang lahiriah dan sia-sia. Mereka tidak memahami perkara-perkara rohani dan tidak menyembah Tuhan dengan benar. Ayat 15 sampai 16 itu bangsa yang menipu diri sendiri terhadap Tuhan. Mereka membuat rancangan sendiri, kesepakatan politik, dan mengira Tuhan tidak mengetahuinya. Bagian ketiga, ayat 17-24, ini penutup. Hiburan eskatologis bagi bangsa Yehuda yang akan dimuliakan dan dikuduskan kembali. Nah, ini pembagian Yesaya 29 di dalam 3 bagian besar. Tetapi bukan ini mau kita bahas detailnya ya. Tapi kita lihat ayat 9, tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Nah, seruan ini merupakan seruan kepada orang Israel yang tidak mau melihat kenyataan. Karena mereka seolah-olah menudungi mata mereka. Nah, sebenarnya di situ ya. Mereka keras kepala, buta dan tuli terhadap firman Tuhan yang disampaikan Yesaya tentang hal politik dan juga kultus atau religions. Di dalam Yesaya 29 ayat 2-3, aku akan menyesakkan Ariel sehingga orang mengerang dan mengadu, dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit engkau dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Jadi ini seruan ya, seruan kepada orang Israel yang tidak mau melihat kenyataan karena mereka menudungi. Kita lihat lagi di sini ayat 10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah terpejamkan dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Artinya di sini mereka mabuk pusing bukan karena anggur atau minuman keras. Kemabukan dan kepusingan mereka karena Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Tidur nyenyak dalam teks Ibrani di sini tederma. Artinya suatu keadaan psikosomatis di mana manusia seperti tidur nyenyak dan kehilangan segala kesadaran seolah-olah mati terhadap rangsangan dari luar atau koma atau stupor dalam ilmu jiwa. Nah, ini nanti dokter bisa menjelaskan ini kayak gimana. Pak Humisar nanti jelaskan kayak gimana ini psikomatis maksudnya ini. Baru mata mereka bahkan seluruh kepala mereka telah ditudungi, artinya kebutaan dan kegelapan dalam pemikiran dan akal budi. Jadi ini bukan nubuatan akan nabi yang buta huruf, bukan. Ini teguran, ini kenyataan bahwa mereka itu bahkan dikatakan ditudungi, artinya kebutaan dan kegelapan dalam pikiran dan akal budi. Jadi keadaan Israel saat itu adalah rakyat yang buta dipimpin oleh pemimpin, yaitu nabi dan pelihat yang juga buta. Tapi bukan buta huruf di sini maksudnya. Jadi yang terjadi orang buta menuntun orang buta yang pada akhirnya mendapat kebinasaan. Hal ini bisa dibandingkan dengan Firaun yang mengeraskan hati kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan sendiri mengeraskan hati Firaun dan menghukum Firaun dengan kebinasaan di tengah Laut Tebrau, Laut Merah. Jadi ini keadaan Israel itu adalah seperti ini, rakyat yang buta dipimpin oleh pemimpin. Artinya buta terhadap kebenaran, bukan buta huruf ini. Tapi kalau maka bagimu penglihatan itu seperti, ini ya, isi sebuah kitab yang termeterai apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca ini. Maka ia menjawab aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Ini bukan nubuatan tentang nabi buta huruf. Perhatikan ya, sebagai akibat dari tederma itu, akan ada tadi kan kata tederma itu, segala apa yang dinubuatkan diajarkan oleh Nabi Yesaya seolah-olah merupakan sebuah kitab tertutup dan termeterai, seperti kitab yang tidak bisa dibuka dan tidak bisa dibaca siapapun. Isi kitab itu tidak dimengerti maksudnya oleh para pakar pembaca sekalipun. Isi kitab itu tertutup sama sekali dan tidak bisa dimengerti maksudnya. Seluruh bangsa benar-benar berada dalam kegelapan dan kebodohan. Jadi ini akibat dari tederma tadi ya, yang tederma itu. Artinya mereka di sini seperti keadaan sadar seolah-olah mati terhadap rangsangan. Gak ada lagi reaksi terhadap firman Tuhan. Gak ada lagi reaksi terhadap teguran. Udah bebal. Itu maksudnya di sini. Jadi bukan buta huruf.
Maka ada kata seperti di sini. Tapi ya kalau orang nggak ngerti ya. Jadi kebutaan rohani meliputi semua lapisan masyarakat Israel. Pemimpin rohani, nabi dan pelihat buta terhadap firman Tuhan. Bukan buta membaca, buta huruf. Mereka tak ubahnya seperti orang yang buta huruf. Makanya dikatakan, tak ubahnya mereka seperti orang yang buta huruf, tidak dapat membaca kitab suci. Demikianlah mereka tidak mengerti yang diajarkan Yesaya dan yang dituliskan dalam kitab suci. Jadi digambarkan mereka ini seperti orang buta huruf, walaupun dikasih tahu, walau dibacakan, walau diperdengarkan itu. Jadi bukan nubuatan. Jadi pemimpin yang buta menuntut umat yang buta, maka sama-sama masuk dalam penganiayaan sebagai hukuman Tuhan atas kebutaan hati, kebutaan pikiran mereka. Ini kenyataannya di situ. Tapi kalau diklaim ini nubuatan, ya aneh-aneh aja. Jadi merupakan sebuah Yesaya 29:12 ini merupakan seruan Yesaya kepada orang Israel, yaitu pemimpin serta umat Israel yang keras hati, yang buta dan tuli terhadap firman Tuhan yang disampaikan Yesaya. Seruan. Oleh karena sikap keras hati yang dipertahankan mereka, maka pada akhirnya Tuhan sendiri membuat mereka hilang kesadaran terhadap segala rangsangan. Hilang kesadaran terhadap teguran yang disampaikan oleh Yesaya. Akhirnya mereka akan dihukum ini. Pada akhirnya sikap mereka terhadap firman Tuhan yang disampaikan Yesaya sama seperti orang yang buta huruf yang sama sekali tidak mengerti membaca, tetapi diberikan kitab untuk dibaca. Jadi bukan nubuatan. Yesaya 29:12 bukan nubuatan tentang kehadiran seorang nabi seperti yang diklaim oleh para penyesat yang mengaku sebagai mantan Kristen itu ya. Bukan. Sesungguhnya mereka tidak pernah menjadi orang Kristen yang cerdas, apalagi jadi Kristen yang sungguh-sungguh mengerti Alkitab dan mengenal Yesus secara pribadi, nggak pernah. Mereka yang mengklaim bahwa Yesaya 29:12 ini sebagai nubuatan tentang nabi yang buta huruf, sesungguhnya mereka itu bodoh dan tidak sadar dengan kebodohannya, karatan otaknya. Dan yang paling parah, mereka orang bodoh yang menjadi guru bagi orang yang fanatik dalam kedunguan yang permanen. Di situ kesimpulannya, apakah penjelasan ini sudah membuat Anda mengerti tentang teks tersebut? Saya yakin kawan-kawan Kristen sudah mengerti. Oke ya? Jadi jelas, ini bukan nubuatan, itu teguran keadaan Israel waktu itu. Gimana Ruslan? Udah mengerti kau? Lempar soalan. Maaf Pak, begini, boleh saya bertanya ke ulangan Pak? Kitab ulangan? Ulangan 18. Bukan Pak, bisa nggak bertanya? Bukan Pak. Ya kau jangan lari-lari topik. Ulangan 18, saya jelaskan lagi nanti sama kau khusus. Ulangan 34:10 Pak. Hah? Tidak ada lagi seorang nabi yang bangkit dari bangsa Israel seperti Musa. Itu kan ya Pak. Ini disampaikan kepada Musa kan? Disampaikan kepada Musa. Sebelumnya itu Tuhan berkata kepada Musa, seorang nabi akan dibangkitkan di antara saudara mereka seperti kamu. Tapi Tuhan berfirman lagi kepada Nabi Musa, tidak akan ada lagi nabi yang bangkit seperti Musa. Loh, ini gimana Pak? Bukankah setelah dulu Pak? Bukankah setelah Tuhan berfirman kepada Musa, banyak nabi-nabi yang bangkit di bangsa Israel Pak? Ada Yesaya, ada Yeremia, ada Yesus, ada Valen, ada Yitzhak. Iya kan? Iya kan? Makanya Pak, ini ulangan 34:10 Yitzhak sekarang sudah itu loh. Sudah ke Hindu loh. Tetapi banyak nabi, masih banyak nabi bangkit. Udah puas kau bertanya? Udah Pak. Silakan Pak John. Ya, itu yang ulangan 18, 15 sampai 18 itu jawab di 1 Yohanes ayat 45, Bro Erben. Pak, itu cuman ayat 10 dia baca. Suruh baca lanjut ke ayat 11 dan 12. Dia dapat jawabannya di situ juga, Pak. Iya, tapi untuk lebih tegasnya lagi itu orang Yahudi sendiri bicara bahwa Yesuslah adalah nabi yang dijanjikan Musa dalam hukum Taurat. Jadi memang kalau orang tidak memiliki cara membaca yang bagus, ya kayak gini hasilnya. Betul. Makanya saya bilang Oke. Perhatikan, bentar. Pak Erwin, orang kolok-kolok. Bentar, Ruslan, tenang. Bentar, Ruslan.
Bentar dulu ya. Artinya, Perhatikan ya. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Dalam hal segala tanda mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawai-pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Itu jawabannya. Tidak masalah. artinya tidak ada lagi nabi yang melakukan mujizat di depan bangsa Israel. Seperti ketika Musa melakukan dan menampakkan dirinya di hadapan bangsa Israel. Nah ketika itu kamu udah Mesir, jawab Pak. sendiri. Nah, Itu artinya kamu udah jawab nabi-nabi itu sendiri. tidak ada lagi yang berhadapan Musa. Lalu kenapa Anda mengatakan ada nabi-nabi itu menerima firman Tuhan langsung dari Tuhan? Sehingga tidak ada lagi nabi yang berhadapan muka dengan Tuhan. Lalu kenapa Anda mengatakan nabi-nabi kami semua menerima firman langsung dari Tuhan? Oke, sudah? Kan ini jelas, Pak. Udah. Tunggu dulu, Pak. Ini Di kan dalam jelas di sini Alkitab, dikatakan. yang berhadapan muka dengan Tuhan hanya Musa. Kalau Yesus kan firman-Nya Allah sendiri. Jadi nabi-nabi lain, Pak, mendapatkan firman Tuhan bagaimana? Melalui penglihatan, Ya, berhadapan melalui dengan suara. Pak Enggak. Ruslan, nabi siapa itu maksudnya Pak Ruslan? Ya kalau Kalau Musa itu kan, dengarkan Begini, ya. di dalam Dengarin. kitab Yeremia dan Yesaya, sering saya membaca, telah datang firman Tuhan kepadaku. Firman Tuhan itu datang dengan cara apa, Pak? Ya Tuhan berbicara, tapi Bagaimana bukan caranya berbicara, Pak? Apa kata? Misalnya dia berkata, Tuhan berbicara kepadaku. Iya, Dia memang Tuhan ingin- berbicara. Contoh, Datang, firman, telah datang. kau mau dengar jawaban enggak? Karena firman itu datang dari Ya mana, udah, Pak? sekarang Nanya, gini. tapi Kamu nggak mau diam dulu dijawab ya, biar Pak, ya? dijelaskan. Nanya Gini mau aja. dijawab. Udah, kau tanya, kau jawab, habis itu Iya kau betul, keluar. betul Pak. Setuju, Udah. setuju, Iya. setuju Pak. Dia Kau udah tanya. dia tanya dia jawab sendiri. Iya. Pakai kosakata Capek telah dong. datang, Pak. Telah datang. Dengar Berarti ya. datang, Pak. Datang. Bukan penglihatan atau pendengaran, bukan, Pak. Telah Iya, datang itu dengar dulu, sesuatu dengar datang, Pak. penjelasan dari Pak Erben, Pak. Sabar, Pak. Jadi udah nanya, dengerin dulu, jangan nyerocos sendiri kapan bisa dengar penjelasan dari Pak Erbennya. Orang gila Diem ini. dulu. Bapak diam dulu, dengarkan penjelasan dari Pak Erben. Silakan, Pak. Oke ya. Jadi, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengar dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan Musa, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Perhatikan ya, di antara orang Israel. Bukan dikatakan dari antara orang Israel. Dalam segala tanda dan mujizat. Ya, yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan dalam segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Saya tanya samamu, apa ada nabi setelah Musa di Israel yang membelah laut? Ada? Ada enggak? Di Ada situ, enggak? Pak. Bentar. Akan Kamu jawab saya tanya. Apa ada, bentar, apa ada nabi di Israel yang bangkit, yang bisa selama berjalan tiang awan, tiang api 40 tahun, ada? Di situ dikatakan tanda kedahsyatan. Iya, tanda kedahsyatan. Oke, tanda kedahsyatan, coba. Mujizat, Pak. Loh, tanda kedahsyatan yang dibuat di Musa di mana? Ya, membelah laut, tapi kan tidak Ya dikatakan udah, di situ. oke. Sekarang siapa yang membelah laut? Seperti membelah laut. Oke, siapa yang membelah laut? Selain Anda kan katakan semua punya mujizat. loh, mujizatnya sama apa enggak? Makanya pas saya Loh, tanya, karena sekarang tidak ada kata membelah laut, maka saya bilang cuma tanda sekarang kedahsyatan. kamu mengerti? Berarti Nabi itu Oke, tidak ada. sekarang kita tanya, kedahsyatan apa yang dibuat oleh Musa?
Nah, mujizat itu Pak, tanda Oke, apa? Kita sebut item dulu. Laut. Nah, Oke. nabi-nabi yang lain itu mujizatnya apa, Pak? Kau diam dulu. Nanya tapi ngotot. Dengarin, satu-satu. Kedahsyatan apa yang dibuat Musa? Makanya saya bilang, karena tidak ada Satu-satu dulu. Satu-satu. Saya Ya, kasih itemnya, belum contoh. bentuk, Pak. Jahit nanti tangannya, lalu Dengarin. tangannya jadi ular. Oke, Tangannya lalu sebentar, bisa diam. Kamu kalau nggak bisa diam, gini, kalau saya tanya satu, cukup satu. Tongkat Iya, menjadi ular. Apa Oke, Bos. siapa yang pernah membuat tongkat Oke, jadi Bos. ular? Kenapa? Tongkat jadi ular, siapa yang pernah buat? Nah, itu diberikan oleh Tuhan. Wahai Loh, Musa. siapa yang pernah buat selain Musa di dalam Alkitab, di dalam bangsa Israel? Tidak ada kan? Oh ya sudah, berarti betul. Siapa yang pernah Nabi membela laut? Ini kan tanda-tanda kedahsyatan, Loh, Pak. iya, tanda kedahsyatannya apa? Jawab pertanyaannya, Pak. Jangan menyimpang Oke. kemana-mana. Jawab saja, nggak usah lari-lari. Loh, ini orang. Jadi gini ya, ini kan tanda kedahsyatan. Contoh, Ruslan, kamu itu Musa. manusia loh. Kamu itu manusia loh. Kamu bukan kerbau air gitulah. Yang Contoh ya. berekor gitu. Oke. Jadi gini, dengarin. Kau gini ya, kau itu mulutmu kurasa mulut pantat ayam. Kau kebanyakan makan pantat betul, ayam. Pak. Anak kecil aja kalau dikasih tahu Kita gini, jadi gini, Ruslan. Bukan gini. Dengar dulu, Ruslan. Lihat nih kan, nggak bisa ngomong nih kan. Iya betul, Pak. Kau mulut pantat ayam, kau kayak si Pandi kau. Mungkin ini jemaah Oke, Pandi, saya Pak. pikir teman-teman Kristen saya tanya ya. Jadi yang berhadapan muka dengan Allah siapa? Musa. Hanya Musa. Oke. Ruslan kau enggak. Kau berhadapan muka langsung enggak ada, hanya Musa. Cuma mendengar suara saja. Mendengar suara melalui penglihatan. Oke, udah. Oke, saya maaf ya Ruslan, saya mute permanen supaya kamu diam. Nanti habis Bagus. Oke, siapa teman Kristen silakan. Ruslan saya mute. Oke ya. Saya mute dulu kamu. Teman Kristen jangan ditutup mic-nya. Kita tanya aja. Jadi dalam segala tanda mujizat ya, mujizat Musa di Mesir kan ada 10. Siapa nabi yang pernah buat itu? Kan enggak ada kan? Iya Pak, enggak ada Pak. Oke. Selain Musa sendiri. Iya. Yesus pernah membuat mujizat, contoh air anggur, air jadi anggur. Musa air pahit jadi manis. Kan beda toh? Betul. Nah, jadi Ruslan ini dia tidak mau mengikuti itemnya secara keseluruhan. Enggak masalah dengan ayat ini. Dalam hal mujizat kan, dalam segala tanda dan mujizatnya kan yang dilakukan. Tetapi Yesus, apakah mujizat yang dikerjakan Yesus lebih besar dari Musa? Yes. Apa buktinya? Membangkitkan orang mati. Menyembuhkan orang sakit. Membawa orang masuk surga. Oh, iya, Musa hanya memimpin bangsa Israel mendekati tanah Kanaan. Belum masuk. Iya. Karena dilanjutkan oleh Yesus. Yesus membawa orang masuk surga. Iya. Bahkan Yesus mengatakan seperti ular yang ditinggikan oleh Musa di padang gurun, demikianlah Kristus harus ditinggikan. Kalau di Musa, orang yang melihat, yang dipatok ular, melihat tongkat tembaga Musa itu, maka orang itu akan sembuh. Yesus yang ditinggikan di kayu salib, bukan hanya sembuh, selamat masuk surga. Amin. Jadi itu dia. Jadi kalau Musa membawa hukum yang tertulis dalam kitab, dalam law, Yesus membawa hukum yang menghidupkan. Haleluya. Jadi kalau dalam hal mujizat yang dilakukan Musa memang gak ada lagi orang Israel. Udah lari dia kan kalau di-mute kan. Tapi gak apa-apa lah. Nah, begini Pak Erben. Oke, silakan, udah bisa dibuka mic-nya, silakan. Ya, teman-teman kita dari sebelah itu begini. Dia itu mengartikan Alkitab itu seperti membaca Al-Quran yang tidak punya sangkut paut ayat atasnya dengan ke bawahnya. Karena dia berdiri sendiri-sendiri. Jadi pengertian mereka tentang Alkitab ini dia mau samakan mengerti membaca Al-Quran yang dia miliki. Seperti itu dia.
Dia dikatakan di situ nubuatan ini, dia tidak berpikir ke bawahnya seperti tadi itu, yang runut itu. Saya kira mungkin demikian Pak Erwin ya. Ya, hanya dasar Oke. pemikirannya sendiri ya Pak. Jadi gini, apa sesuai memang pemikiran dan yang kontekstualnya saja yang dia mau bahas. Satu ayat itu dia tidak berpikir ayat yang berkesinambungan dengan ayat yang dia baca itu, begitu dia dapat satu ayat yang kira-kira bisa menyerang kita, hanya itu yang diambil untuk menyerang kita, tapi tidak mengerti apa kelanjutan ayat itu. Begitu dia. iya. Jadi kurang teliti sih mereka membaca, kebiasaan baca, hafal, ngerti apa enggak ngerti urusan kemudian. Iya. Kita kan enggak. Dijelasin nggak mau Saya ya, katakan sama orang Kristen, kau baca Alkitab enggak ngerti, ya enggak ada gunanya. Tapi kalau kau baca, kau mengerti sedikit, itu wajar, pemula. Iya, betul. Tapi kalau orang baca enggak ngerti sama sekali, enggak usah baca lah, sama aja. Ngotot lagi ya Pak ya, Iya. supaya kita ngerti Nah, dia. saya mau bilang sama orang Kristen, kalau kalian baca Alkitab kayak orang kawan-kawan Kristen nggak ngerti, ya sudah nggak usah baca. Tapi baca sampai mengerti, yes. Iya, betul. Jadi kalau ibaratnya baca selesai nggak ngerti tutup, ya nggak ada gunanya. Tapi kalau ibaratnya baca selesai nggak dapat, nggak belum mengerti, baca lagi sampai mengerti. Iya. Itu baru belajar Alkitab. Iya Pak, seperti gini Pak pengalaman saya Pak Erben. Saya kan kerja di kantor tuh ya, mayoritas Muslim. Jadi teman-teman saya berpikir, kenapa Tuhan kamu kok dilahirkan sama manusia gitu loh. Jadi pemikiran mereka hanya stuck sampai di situ. Mereka kan nggak tahu bagaimana misinya Rencana Tuhan Tuhan. Yesus itu ya, misinya Tuhan Yesus itu sampai ke usia dia 33 tahun dan kemudian dia sampai bangkit dan naik ke surga gitu. Mereka hanya stucknya di kenapa Tuhan kamu kok dilahirkan sama manusia, hanya begitu. Kayak gitu Iya. mungkin ya Pak pemikirannya. Iya. Iya. Dia juga dia hanya tahunya itu Yesus hanya mati. Kenapa ada Tuhan mati? Karena dia tidak mengerti Tuhan itu bangkit. Mati juga digantikan kan katanya gitu, ditukar kan mereka. Iya. Tapi yang lucunya lagi, siapa yang digantikan nggak tahu juga mereka. Itu dia. Seharusnya kan kalau itu kan Rahasia Allah Pak. Iya, kalau itu wahyu dari Allah yang sempurna, seharusnya dibilang Isa tidak mati contoh ya, digantikan oleh si Isa begini. Jadi disebutkan. Ini enggak diserupakan, tapi siapa yang serupakan enggak tahu. Ya memang disengaja untuk membingungkan, itu aja lah. Yang lebih parah itu Pak, yang lebih parah itu di kitab Keluaran menceritakan bahwa Musa membawa bangsa Israel kan nggak sampai masuk ke tanah Israel. Tanah Yerusalem. Iya. Sementara di Al-Quran mereka disebutkan bahwa Musa dengan Bani Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu Baitul Maqdis. Berarti dengan secara tidak sengaja Al-Quran mereka mengakui bahwa Baitul Maqdis dan tanah perjanjian adalah tanah milik orang Israel. Kenapa mereka mengklaim bahwa itu milik orang Palestina? Itu lagi. Palestina itu pendudukan Pak. Pendudukan. Oke, mungkin teman-teman masih ada mau disampaikan kah tentang topik kita malam hari ini? Enggak ada Pak. Itu sudah jelas semuanya. Oke, soal jadi itu mah lucu-lucu aja Pak. Kalau yang saya mau tadi masuk Pak Erben. Iya. Yang saya mau masuk tadi, saya mau tanyakan di Pak Ruslan itu begini. Dia kan tidak percaya bahwa Kristus itu datang lahir untuk penebusan dosa. Nah sekarang dengan dikaitkan dengan tulisan Paulus, mereka kan terlalu benci dengan Paulus. Iya betul. Ya begitu. Tapi saya bilang begini, Bapak kan bilang Alkitab itu Paulus itu yang membatalkan Kristus, membatalkan perjanjian Kristus. Saya bilang begini, kok Bapak di sini kok tidak percaya tulisan yang dibuat Paulus yang tidak ada tentangan di dalam, tapi Bapak tidak berpikir Al-Anam dan kawan-kawan menulis Quran Bapak percaya. Nah, di mana akal Bapak, saya bilang. Pak Erben tahu Al-Anam?
Apa ini Al-An'am ini lagi? Ya, Al-An'am. Coba baca Al-An'am dulu. tahu artinya. Ya aku cek dulu lah di Al-Qur'anku ini. Al-An'am itu surat berapa itu? Al-An'am. Surat berapa itu, Bos? Sebelum Al-7. Ya, Sebelum Al-7. Surat berapa itu? Mas Dede. saya meratakan 8. sejenis Al-Baqarah, Iya. Al-Fil. Al-5. Al-Tahrim. Al-Tahrim ini Adirion ini, sarjana Tahrim. Ya, nah itu begini. Al-An'am artinya itu binatang ternak. Aduh, Jadi ada artinya Al-An'am itu, masa binatang ternak kok dipercaya menulis Alkitab, ada Al-Quran, Paulus dibantah. Ada lagi sapi Gimana? betina. Iya, sapi betina. Itu Al-Adiyat, kuda yang lari kencang. Keren juga ya Pak. Jadi binatang Yang sejenis itu dipercaya. Kok Paulus yang taubat, nyata-nyata dia kesaksian taubat, tidak tidak bisa saya. Memang pernah kita tanya itu kan. Mereka tanya gini dulu sama kita. Siapa yang menulis Injil Matius? Mana Matius mengaku dia yang menulis itu katanya kan? Di mana tertulis? Iya. Ya nggak ada. Ya ketanya balik lah. Siapa yang menulis sapi betina? Apakah sapi betina menulis? Sapi siapa itu? Betina apa? Jenis apa sapinya? Gitu lah kan. Siluman kali Pak. Nah, itu. Jadi memang keadaan gini ya. Kalau kita dialog itu, debat itu kan ukuran yang kita gunakan terhadap mereka adalah ukuran yang sudah teruji di dalam kita. Kalau mereka enggak, ukuran yang mereka pakai ke kita ketika kita balikkan ke mereka, terengah-engah mereka seperti kuda yang lari kencang dan terengah-engah. Itu dia luar Pak. biasa ya. Itu dia Pak Erben. Coba Pak Erben coba cari itu Al-Adiyat itu yang itulah kuda yang lari terengah-engah. Iya, udah. Iya, Al-Adiyat. Oke lah. Saya pikir kapan-kapan lah kita bahas mereka itu. Iya. Kapan-kapan kita ketawa-ketawa lagi Pak Erben. Iya. Oke, kami ini kelasnya setiap hari apa nih Pak? Setiap hari Sabtu. Hari ini Sabtu, cukup ya? lama kita 2 jam ini. Udah 2 jam. Enggak apa-apa Pak. Kan hiburan Pak malam minggu. Ketawa-ketawa lah. Oke, panjang umur lah kita. Iya, terima kasih Pak Erben. Aduh, Ya. Oke, kita akan akhiri sesi kita malam hari ini. Materi nanti saya kirim di grup ya. Iya Pak. Oke, siapa yang bisa berdoa untuk Pak kita? Erben. Yuk. Pak Erben. Iya, Bos. Bisa di-input, Apanya? di-invite ke grup juga. Oh, yang host apa? Siapa di grup-grup? Iya. Maksudnya gimana? Ibu mau dimasukkan grup mana, Oh, Pak? mau dimasukin ke grup kita kali Kanjeng. Iya. Biar supaya kita bisa kasih tahu ada nomor. informasi apa. Kasih nomor aja. Ya Pak Erben ya. Bener nggak Pak? Chat ke Ibu Aling aja, ke Ibu Aling. Iya. Heeh. Oh, Ibu Aling ya. Oke, Iya. masih ada Pak John, Pak John Timothy. Cukup Pak. Iya, pimpin doa Pak untuk menutup acara kita ini. Oke. Ayo, mari teman-teman kita tutup acara ini dengan doa ya. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas semua firman yang telah Kau jelaskan melalui hamba-Mu, Pak Erben. Kiranya apa yang disampaikan dapat dimengerti semuanya, baik yang di room ini maupun yang di live chat, maupun yang menonton secara offline. Bapak, terima kasih Tuhan, pimpin kami terus dalam hidup ini ya Bapak, agar sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami firman-Mu, sehingga kami mengerti dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala sesuatunya. Berkatilah semua saudara-saudara kami yang ada di room ini maupun yang menonton secara live maupun offline. Berkatilah mereka, jagalah mereka dan tetap setia padamu. Terima kasih Tuhan Yesus segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin.
Tuhan Yesus Oke. memberkati. Terima kasih kawan-kawan yang Terima kasih, Pak ada Erben. di room. Ya.